Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di tengah malam yang sunyi, bintang-bintang di langit menyinari bumi dengan cahaya yang begitu jauh, namun penuh misteri. Dunia manusia telah lama bertanya-tanya tentang alam semesta yang luas dan penuh dengan keajaiban ini. Apa yang ada di luar sana? Apakah kita sendirian di alam semesta yang tak terhingga? Pertanyaan ini telah menghantui banyak generasi, membawa mereka untuk merenung, bereksperimen, dan mencari jawaban yang belum terpecahkan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pencarian ini lebih dari sekadar kebutuhan akan pengetahuan. Ini adalah perjalanan untuk memahami asal-usul kehidupan itu sendiri, untuk mengetahui dari mana kita datang, kemana kita akan pergi, dan apakah kehidupan di luar bumi benar-benar ada, seperti yang selama ini dibayangkan oleh para ilmuwan, filsuf, dan bahkan para pemimpi. Fenomena-fenomena aneh yang terjadi di alam semesta bisa jadi memiliki jawaban lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Ini mungkin petunjuk tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang membuat kita bagian dari keajaiban kosmos ini. Asal-usul alam semesta dan kehidupan. Kehidupan seperti yang kita kenal dimulai di bumi sekitar 3,5 hingga 4 miliar tahun yang lalu. Namun, asal-usul kehidupan itu sendiri, sebuah teka-teki yang bahkan para ilmuwan tidak sepenuhnya paham, jauh lebih misterius. Teori Big Bang menggambarkan bagaimana alam semesta ini bermula sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, dengan ledakan besar yang menciptakan ruang, waktu, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dalam sepersekian detik setelah ledakan itu, alam semesta berkembang begitu cepat, mengembang dan menyejuk, membentuk galaksi, bintang-bintang, planet, dan akhirnya kehidupan. Namun, pertanyaan yang lebih besar dari sekadar bagaimana adalah mengapa? Mengapa kita ada? Mengapa kehidupan muncul di bumi, sementara di tempat lain, di luar sana, semuanya tampak sunyi dan kosong? Beberapa teori menyebutkan bahwa kehidupan dimulai dari molekul sederhana yang secara tidak sengaja bertemu dan membentuk struktur lebih kompleks yang akhirnya menjadi sel hidup pertama. Proses ini, yang dikenal dengan nama abiogenesis, masih menjadi misteri besar dalam dunia ilmiah. Meskipun eksperimen-eksperimen seperti percobaan Miller-Urey pada tahun 1953 menunjukkan bahwa bahan kimia yang diperlukan untuk membentuk kehidupan dapat terbentuk dalam kondisi yang menyerupai bumi purba, langkah-langkah detail bagaimana proses tersebut terjadi tetap menjadi teka-teki. Dalam konteks ini, kita mulai mempertanyakan apakah kehidupan adalah suatu fenomena yang unik bagi bumi, atau apakah ada kemungkinan kehidupan lain yang berkembang di tempat lain di alam semesta. Misi manusia mengungkap keberadaan kehidupan lain. Sejak zaman kuno, manusia telah mencatat keberadaan benda-benda langit dan mencoba menghubungkannya dengan mitos dan cerita-cerita tentang makhluk asing. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai berpikir lebih rasional dan ilmiah mengenai kemungkinan kehidupan di luar bumi. Penemuan pertama yang membuka mata manusia terhadap kemungkinan adanya kehidupan di luar planet kita terjadi pada tahun 1610, ketika Galileo Galilei menggunakan teleskopnya untuk mengamati bulan Jupiter dan menemukan bahwa ada benda langit yang memiliki satelit. Ini adalah penemuan pertama yang mengindikasikan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Namun, pengaruh terbesar datang pada abad ke-20, ketika teori relativitas Albert Einstein dan konsep ruang waktu mengubah cara pandang kita terhadap alam semesta. Kita tidak hanya memandang bumi sebagai titik kecil dalam semesta, tetapi sebagai bagian dari jaringan kosmik yang jauh lebih besar dan lebih rumit. Pada tahun 1961, seorang ilmuwan bernama Frank Drake mengusulkan apa yang dikenal sebagai persamaan Drake, sebuah rumus untuk memperkirakan jumlah peradaban cerdas yang ada di galaksi Bima Sakti yang mungkin dapat berkomunikasi dengan kita. Persamaan ini mencakup berbagai variabel,
seperti jumlah bintang yang memiliki planet, proporsi planet yang dapat mendukung kehidupan, dan kemungkinan munculnya peradaban yang cukup maju untuk berkomunikasi. Meskipun persamaan Drake masih menjadi bahan perdebatan hingga hari ini, ia memberikan gambaran tentang kemungkinan eksistensi kehidupan di luar bumi dan memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Jika kita menemukan peradaban lain, bagaimana kita akan merespons? Atau lebih dalam lagi, apakah mereka sudah ada dan kita belum menemukannya? Fenomena aneh, tanda-tanda kehidupan lain. Di luar teori dan rumus-rumus ilmiah, berbagai fenomena aneh yang terjadi di langit telah memicu spekulasi dan teori tentang kemungkinan keberadaan makhluk luar angkasa. Salah satunya adalah penemuan sinyal radio yang dikenal dengan nama WOW. Signal pada tahun 1977. Sinyal ini ditemukan oleh radioteleskop di Observatory Big Ear di Ohio State University yang mencatat gelombang radio yang sangat kuat dan singkat, namun dengan pola yang tidak biasa. Para ilmuwan belum dapat menjelaskan secara memadai asal-usul sinyal ini, dan meskipun ada spekulasi bahwa itu bisa berasal dari satelit atau benda buatan manusia, kemungkinan bahwa itu berasal dari sumber ekstraterestrial tetap menjadi topik diskusi yang menarik. Pada tahun 2004, sebuah objek misterius yang dikenal sebagai Oumuamua melintasi tata surya kita. Objek ini memiliki bentuk yang sangat tidak biasa, memanjang dan tipis, dan bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari objek lainnya. Ada yang berpendapat bahwa Oumuamua bukan sekadar asteroid atau komet, tetapi mungkin sebuah pesawat ruang angkasa yang dikirim oleh peradaban luar angkasa. Walaupun banyak ilmuwan menolak teori ini, kenyataan bahwa objek tersebut datang dari luar sistem tata surya kita telah memicu berbagai spekulasi tentang kemungkinan adanya kehidupan di luar sana yang begitu canggih sehingga mereka mampu menjelajahi antariksa. Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah astronom telah melaporkan penemuan planet-planet yang terletak di zona layak huni, yaitu area di sekitar bintang tempat air cair dapat eksis. Penemuan ini meningkatkan kemungkinan bahwa kehidupan bisa ada di luar bumi, meskipun belum ada bukti yang definitif. Namun, meskipun banyak fenomena aneh dan menarik yang mengarah pada kemungkinan keberadaan kehidupan lain, satu hal yang jelas, kita belum menemukan bukti yang jelas atau konklusif. Keberadaan kehidupan di luar bumi tetap menjadi misteri yang dalam, yang terus menguji batas-batas pengetahuan kita. Apakah kita sendirian? Di tengah semua fenomena ini, pertanyaan yang lebih besar muncul. Jika ada kehidupan di luar bumi, mengapa kita belum menemukannya? Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa kita belum berhubungan dengan makhluk luar angkasa, meskipun kemungkinan untuk menemukan mereka semakin besar. Salah satunya adalah teori Zoon, yang menyatakan bahwa peradaban cerdas yang ada di luar sana mungkin sudah begitu maju sehingga mereka sengaja menghindari kita. Mungkin karena mereka melihat kita sebagai peradaban yang belum siap untuk berinteraksi dengan mereka. Mereka bisa jadi menganggap kita seperti kita melihat spesies liar yang belum terjamah dan memilih untuk tidak mengganggu keberadaan kita. Teori lain adalah Great Filter, yang berpendapat bahwa kehidupan cerdas mungkin sangat langka di alam semesta, dan ada suatu titik kritis, filter, dalam perkembangan peradaban yang membuatnya tidak dapat bertahan atau berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, pencarian untuk memahami apakah kita sendirian di alam semesta terus berlanjut. Teknologi semakin maju, memungkinkan kita untuk menyelidiki alam semesta lebih dalam dari sebelumnya. Namun, meskipun kita telah membuat banyak kemajuan, fenomena aneh yang terjadi di luar sana terus menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Salah satu pencapaian terbesar dalam pencarian kehidupan ekstraterestrial adalah pengembangan teleskop yang semakin kuat, yang memungkinkan kita untuk mengamati planet-planet di luar tata surya kita. Pada tahun 1995, para astronom menemukan planet pertama yang mengorbit bintang selain matahari, yang dikenal dengan nama 51 Pegasi b,
penemuan ini membuka jalan bagi serangkaian penemuan eksoplanet lainnya yang mengubah cara kita melihat potensi kehidupan di luar bumi. Namun, meskipun eksoplanet telah ditemukan dalam jumlah yang besar, kita belum menemukan satupun planet yang benar-benar serupa dengan bumi dalam hal kondisi yang mendukung kehidupan. Fakta bahwa planet-planet seperti ini sangat sulit ditemukan menambah lapisan misteri dalam pencarian kita akan kehidupan luar angkasa. Mengapa kondisi yang dapat mendukung kehidupan tampaknya begitu langka? Fenomena radioaktif dan keajaiban fisika. Pada tahun 1973, sebuah fenomena aneh terjadi di langit malam yang dikenal dengan nama sinyal WOW. Ketika seorang astronom bernama Jerry Ehman sedang mengamati sinyal radio yang datang dari ruang angkasa menggunakan teleskop radio Big Ear di Ohio State University, ia tiba-tiba menemukan sebuah sinyal yang sangat kuat dan jelas yang tidak dapat dijelaskan. Sinyal tersebut berlangsung selama 72 detik dan memiliki pola yang sangat khas. Ia menulis catatan di samping sinyal tersebut, bertuliskan "Wow", yang kemudian menjadi nama fenomena tersebut. Hingga kini, meskipun berbagai teori telah dikemukakan, asal-usul sinyal ini tetap menjadi misteri. Beberapa ilmuwan menduga bahwa itu bisa jadi merupakan pantulan dari satelit buatan, namun tidak ada penjelasan yang memadai. Beberapa spekulasi yang lebih fantastis bahkan mengatakan bahwa sinyal ini bisa jadi berasal dari makhluk cerdas di luar bumi yang mencoba berkomunikasi dengan kita. Terlepas dari penjelasan ilmiah yang ada, sinyal WOW tetap menjadi simbol dari betapa sedikitnya kita mengetahui tentang alam semesta yang begitu luas. Selain fenomena sinyal radio, fenomena aneh lainnya yang sering memicu spekulasi tentang kehidupan luar angkasa adalah gerakan partikel yang tak biasa. Salah satunya adalah pergerakan partikel energi tinggi yang datang dari luar angkasa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum fisika yang kita kenal. Fenomena ini sering dianggap sebagai bukti bahwa ada kekuatan atau entitas yang lebih besar di luar alam semesta kita, mungkin makhluk cerdas yang lebih maju dalam penguasaan fisika dan teknologi daripada kita. Pertanyaan besar, apakah kehidupan cerdas lainnya ada? Meski begitu, pertanyaan yang paling besar tetap ada, apakah kehidupan cerdas lainnya ada di luar sana? Dan jika ada, mengapa mereka tidak berinteraksi dengan kita? Apakah mereka benar-benar menghindari kita atau mungkin bahkan tidak tahu kita ada? Salah satu hipotesis yang populer adalah hipotesis Zoon yang diusulkan oleh ilmuwan bernama John Ball pada tahun 1973. Hipotesis ini berargumen bahwa peradaban cerdas yang jauh lebih maju mungkin ada di luar sana, tetapi mereka memilih untuk tidak berhubungan dengan kita, mungkin karena mereka melihat kita sebagai peradaban yang masih belum berkembang dan tidak siap untuk berkomunikasi. Mereka mungkin melihat kita seperti manusia melihat hewan liar yang belum terjamah, dan dengan demikian memilih untuk mengamati kita dari jauh, tanpa mengganggu perkembangan kita. Hipotesis ini menjadi semakin menarik jika kita mempertimbangkan bahwa meskipun kita telah mengirimkan pesan dan sinyal ke luar angkasa, kita belum menerima balasan apapun. Pencarian sinyal-sinyal seperti WOW menjadi semakin penting karena bisa jadi sinyal seperti itu adalah upaya dari peradaban cerdas lainnya untuk berkomunikasi, namun kita belum memiliki kemampuan untuk mendeteksinya dengan tepat. Namun, ada juga teori yang lebih suram yang dikenal dengan nama Great Filter, yang mengusulkan bahwa mungkin ada suatu titik kritis dalam perkembangan setiap peradaban yang sulit untuk dilalui, dan hanya sedikit yang dapat bertahan. Filter ini bisa terjadi di awal, misalnya pada saat kehidupan pertama kali muncul, atau di tahap yang lebih maju, seperti ketika peradaban cerdas menciptakan teknologi yang menghancurkan diri mereka sendiri, seperti senjata nuklir atau perubahan iklim yang parah. Meskipun tidak ada konsensus di antara ilmuwan mengenai teori ini, ide tentang Great Filter menyiratkan kemungkinan bahwa kehidupan cerdas di luar sana mungkin sangat jarang, dan bahwa kita mungkin berada dalam posisi yang sangat langka, atau bahkan mungkin satu-satunya peradaban cerdas yang ada saat ini.
eksplorasi luar angkasa, harapan dan tantangan. Dalam beberapa dekade terakhir, pencarian kehidupan di luar angkasa semakin intensif dan teknologi kita semakin maju. Pada tahun 2021, NASA meluncurkan teleskop luar angkasa James Webb yang diharapkan dapat mengungkap lebih banyak tentang atmosfer planet-planet jauh dan mencari tanda-tanda kehidupan. Teleskop ini akan memungkinkan kita untuk memeriksa atmosfer eksoplanet secara lebih rinci, mencari molekul-molekul yang mungkin menunjukkan adanya kehidupan, seperti oksigen atau metana. Selain itu, misi luar angkasa lainnya, seperti program Mars Exploration, juga bertujuan untuk mencari tanda-tanda kehidupan di planet merah. Penemuan fosil mikroba atau bahkan bukti adanya air di bawah permukaan Mars membuka kemungkinan bahwa kehidupan pernah ada di sana, atau bahkan masih ada dalam bentuk mikroba yang tersembunyi. Namun, meskipun semua pencapaian ini, kita masih sangat jauh dari menjawab pertanyaan besar, apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Bahkan dengan teknologi canggih yang dimiliki, kita masih belum bisa memastikan apakah kehidupan di luar bumi pernah ada atau masih ada. Refleksi filosofis, apakah kehidupan itu tak terelakkan? Meskipun kita masih mencari, pencarian kita untuk kehidupan luar angkasa juga menciptakan refleksi mendalam tentang eksistensi kita di bumi. Menghadapi ketidakpastian tentang keberadaan kehidupan lain, kita mulai merenung tentang arti kehidupan itu sendiri. Apakah kehidupan hanya terjadi secara kebetulan, ataukah itu adalah proses yang tak terelakkan di alam semesta? Jika kehidupan benar-benar langka, apa yang membuat kita begitu berharga? Banyak filsuf dan ilmuwan berpendapat bahwa pencarian kehidupan di luar bumi lebih dari sekadar pertanyaan ilmiah. Ini adalah pencarian untuk memahami tempat kita di alam semesta. Keberadaan kita di bumi, di sebuah planet kecil yang mengorbit sebuah bintang biasa, adalah keajaiban yang tak terduga. Dan meskipun kita belum menemukan tanda-tanda kehidupan lain, pencarian ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai kehidupan yang ada di sekitar kita dan merawat planet kita dengan bijaksana. Sebagai manusia, kita cenderung merasa kecil dan terisolasi di tengah-tengah alam semesta yang luas. Namun, pencarian kita untuk memahami alam semesta ini dan untuk menemukan kemungkinan bahwa kita tidak sendirian dapat membawa kita lebih dekat dengan makna sejati kehidupan itu sendiri. Mungkin, jawabannya bukan hanya terletak pada apa yang kita temukan di luar sana, tetapi juga pada apa yang kita pelajari tentang diri kita sendiri dalam perjalanan ini.